Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Migdat Asrafis pula dengan NIM S1S12441. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai linked list pada lektur 7 mata kuliah struktur data. Nah, pada video sebelumnya itu saya sudah jelaskan dari slide pertama sampai di slide 20. Nah, sampai di sini. Nah, untuk pada kali ini, yang saya akan jelaskan itu dari materi slide 21 yang double linked list sampai ke materi slide 56. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materi slide 21, yaitu mengenai double linked list atau linked list ganda. Nah, di situ terlihat ada motivation di mana di situ dikatakan pada single linked list atau linked list tunggal, setiap node atau simpul hanya menyimpan referensi petunjuk ke node yang berada tepat setelahnya. Nah, kemudian di situ ada keterbatasan single linked listnya, yang dimana di situ pertama sangat sulit untuk menghapus sebuah node di bagian akhir list atau tail atau ekornya secara efisien. Nah, secara umum, kita tidak dapat menghapus node secara efisien pada posisi sembarang di tengah list jika kita hanya diberikan referensi ke node tersebut. Hal ini karena agar bisa dihapus, kita harus memperbarui penunjuk atau next dari node yang berada tepat sebelum node yang mau dihapus. Sayangnya, kita tidak bisa kembali ke belakang untuk menemukan node sebelumnya itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah gambar. Nah, yang dimana gambar ini dia mengilustrasikan masalah saat menghapus node I. Nah, yang dimana node I-nya itu dia ditandai dengan kotak merah yang bertanda silang. Nih, ya, jadi untuk menghapus node di tengah tersebut, node sebelumnya harus diarahkan ke node setelah I. Nih. Nah, namun ada panah merah putus-putus dengan tulisan yang ini. This is not accessible. Nah, atau ini dia tidak dapat diakses. Nah, yang mana ini dia menunjukkan bahwa dari node yang ingin dihapus, kita tidak punya jalan atau referensi untuk melihat ke belakang atau node sebelumnya, sehingga kita tidak bisa mengubah panah node sebelumnya. Oke, kita lanjut ke materi slide berikutnya. Nah, di sini eh, dia membahas solusi double linked list dan sentinel. Nah, di situ dijelaskan keterbatasan dari single linked list ini diatasi oleh struktur double linked list. Yang dimana setiap node menyimpan referensi atau penunjuk secara eksplisit ke node sebelum dan sesudahnya. Nah, hal ini memungkinkan operasi pembaruan atau menyisipkan dan menghapus pada posisi sembarang di dalam list berjalan dengan sangat cepat, yaitu dengan waktu 0 dalam kurung 1. Yang seperti ini. Nah, untuk menghindari kasus-kasus khusus yang rumit saat mengoperasikan bagian ujung list atau awal atau akhir, akan sangat membantu jika kita menambahkan node khusus di kedua ujung list, yaitu node dan header. Nih, di bagian awal list dan node trailer di bagian akhir. Nah, kemudian node tambahan atau bohongan ini disebut sebagai sentinels uh, dan tidak menyimpan elemen atau data apapun. Nih. Dan untuk list yang kosong, eh, bagian next dari header menunjuk langsung ke trailer dan bagian pref dari trailer menunjuk kembali ke header. Nah, di sini juga ada lagi gambar. Nah, di sini gambarnya ini dia menunjukkan struktur utuh dari double linked list yang menggunakan sentinel. Nah, di sini paling kiri itu ada kotak header, yaitu kosong tanpa data. Nah, panah nextnya ini dia menunjuk ke node data pertama, yaitu JFK. Nah, node JFK dia memiliki data. Kemudian panah pref atau mundurnya ini eh dia itu menunjuk ke header dan panah next atau panah majunya itu dia menunjuk ke PVD. Nah, node PVD dia di situ panah prefnya
dia menunjuk ke JFK dan panah nextnya dia menunjuk ke SFO. Kemudian di node SFO, panah prefnya itu dia menunjuk ke PVD dan panah nextnya dia itu menunjuk ke trailer. Nah, kemudian paling kanan di sini ada trailer yang dimana dia itu kosong juga. Di mana panah pref di trailer ini dia menunjuk ke SFO dan nextnya itu dia kosong. Sini kosong. Nah, panah bolak-balik ini adalah inti dari double linked list. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini di slide 23 dia membahas tentang keuntungan menggunakan Sentinel. Nah, di situ dikatakan penggunaan Sentinel atau header dan trailer sangat menyederhanakan logika saat kita menulis kode operasi list. Nah, node header dan trailer tidak pernah berubah. Hanya node-node data di antara mereka lah yang diubah atau disisipkan atau dihapus. Nah, dengan demikian, semua operasi penyisipan dan penghapusan dapat diperlakukan dengan cara yang seragam atau sama. Setiap node baru yang disisipkan atau dihapus pasti selalu diapit di antara sepasang node yang sudah ada. Jadi tidak peduli itu di ujung atau di tengah list. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide 24. Nah, di sini ada inserting with a double linked list atau menyisipkan dengan double linked list. Nah, di situ ada case 1 bisa dilihat. Inserting at an arbitrary position in a non-empty list. Dan mana di situ artinya kasus 1 menyisipkan pada posisi sembarang di dalam list yang tidak kosong. Nah, di situ ada kondisi awalnya. Di sini terdapat node BWI, nih, JFK dan SFO. Nah, di sini kita akan fokus pada penyisipan di antara JFK dan SVO. Nah, kemudian di sini gambar B-nya merupakan proses penyisipannya. Nah, di sini kita membuat node baru yang bernama PVD. Nah, pointer pref PVD itu dia diarahkan ke JFK dan pointer next PVD itu diarahkan ke SFO. Kemudian pointer next dari JFK dialihkan untuk menunjuk PVD dan pointer pref dari SFO dialihkan untuk menunjuk PVD. Nah, seperti itu. Kemudian di gambar C-nya ini merupakan hasil akhirnya yang dimana di sini PVD-nya itu sukses masuk di tengah-tengah menjadi JFK, PVD, dan SFO. Nah, kemudian di bawahnya ini ada lagi case 2, yaitu inserting at the beginning of the list atau kasus menyisipkan di awal list. Nah, di sini juga ada 3 gambar ABC yang, oh, sorry. Nah, di mana di sini di gambar A-nya itu merupakan kondisi awal. Di sini headernya itu langsung menunjuk ke BWI. Nih. Kemudian di gambar B-nya merupakan proses penyisipan. Yang dimana di sini sebuah node PVD baru dibuat untuk disisipkan di awal. Tepat setelah header. Nih. Nah, pref PVD itu dia menunjuk ke header dan next PVD dia menunjuk ke BWI. Kemudian pointer next header dialihkan ke PVD dan pref BWI dialihkan ke PVD. Nah, kemudian di gambar C ini merupakan hasil akhirnya yang dimana posisi terdepan sekarang adalah PVD. Jadi header PVD baru BWI. Nah, berkat Sentinel di sini logika kodenya itu sama persis dengan kasus pertama. Seperti itu. Kita next ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu ada deleting a node in a double linked list atau menghapus sebuah node pada double linked list. Nah, di sini ada gambar lagi. Di sini gambarnya itu removing a node at an arbitrary location. Nah, di situ ada 3 gambar lagi, gambar A, B, dan C, yang dimana gambar A ini merupakan kondisi awal. Oh, sorry ini. Gambar A merupakan gambar kondisi awal, di mana di sini listnya itu berisi BWI, JFK, PVD, dan SFO. Nah, di sini target yang mau kita hapus adalah PVD-nya.
Nah, kemudian gambar B ini merupakan proses penghapusannya. Nah, di sini PVD-nya ini PVD-nya ini dia diupdate oleh JFK. Ini yang sebelum PVD yang ini JFK dan SVO. Ini setelah PVD. Nah, untuk menghapus PVD, di sini kita cukup mengambil pointer next milik JFK dan mengarahkannya langsung ke SFO, yaitu berarti melompati PVD-nya. Dari JFK langsung ke SFO. Nah, begitu pula pointer prev milik SFO, kita akan arahkan langsung mundur ke JFK, melompati PVD juga. Nah, kemudian di sini gambar C-nya itu merupakan hasil akhirnya, di mana di sini PVD-nya itu terputus dari rantai. Nah, jadi susunannya itu sudah menjadi BWI, CFK, dan SFO. Nah, node PVD-nya itu sudah dihapus dari jalurnya. Nah, kemudian di sini ada teks di sebelah kanan, di mana di situ dikatakan karena digunakannya Sentinel, implementasi kode yang sama bisa digunakan untuk menghapus node pertama maupun node terakhir. Jadi tidak perlu logika khusus pengecekan ujung list. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini di slide 26 itu ada basic implementation of a double linked list atau implementasi dasar double linked list. Sini ada sebuah kode. Kita coba lihat dulu slide berikutnya. Oke, ini merupakan lanjutannya. Jadi mungkin kita langsung coba saja. Oke, pertama di situ dia membuat gini double dua beli double linked list. Dan di mana di sini kita membuat kelas dasar untuk double linked list. Kemudian di situ ada kelas node yang di mana di sini kita membuat nested class khusus untuk mencetak objek node. Kemudian ada slot ini slot sama dengan elemen pref and next yang di mana di sini kita mengoptimalkan penggunaan memori di Python-nya. Kemudian di situ ada definite self element pref next, di mana di sini konstruktor untuk membuat node baru. Kemudian ada self element sama dengan elemen yang di mana itu untuk menyimpan data dari user ke dalam node. Kemudian ada self pref sama dengan pref yang di mana itu untuk menyimpan referensi ke node sebelumnya. Kemudian ada self next sama dengan next yang di mana itu untuk menyimpan referensi ke node sesudahnya. Oke, setelah sudah kita lanjut dengan dev init self. Ini dev init self yang di baris ke-10 yang di mana dia di situ merupakan konstruktor untuk membuat list double linked base-nya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada self head sama dengan known. Kemudian self tail sama dengan known dan self size. Oh, ini beda. Oke, ini harusnya self, sorry, tadi salah ini harusnya self head. Sebenarnya self node known, self tail, self node known, self head next. Ini salah ini. Header, self header, trailer, trailer. Ini sebentar. Coba cek dulu self header, self node, known, self trailer, self node, known, self header, next, self trailer, pref, self header, dan self sign sama dengan. Oke. Nah, dia di sini kita ulangi. Nah, di situ dia ada self header ini sama dengan self node dalam kurung known. Nah, di situ kita membuat sentinel header. Kemudian yang trailer yang ini berarti kita membuat sentinel trailernya. Kemudian di sini self header next sama dengan self trailer.
Di mana di sini kita mengatur list kosong dengan menyambungkan pointer next header langsung ke trailer. Kemudian ada self trailer pref sama dengan self header. Di mana di sini kita menyambungkan pointer pref trailer menunjuk balik ke header. Kemudian ada self size sama dengan 0 yang dimana dia ini untuk menginisialisasi jumlah elemen di dalam list menjadi 0. Kemudian kita lanjut, ada deflen, len self, yang dimana deflen-nya itu dia untuk merupakan metode khusus Python untuk mengambil panjang. Kemudian ada return self titik underscore size seperti ini. Yang dimana return self titik underscore size-nya ini dia mengembalikan jumlah elemen saat ini. Kemudian ada def is empty self yang dimana dia ini metode untuk mengecek apakah listnya ini kosong apa tidak. Kemudian terakhir ada return self titik underscore size sama dengan nol sama dengan nol yang dimana dia ini mengembalikan nilai true jika size-nya ini adalah nol. Oke, kita kita coba lanjut lagi. Nah, di sini merupakan lanjutan atau operasi insert dan delete yang merupakan kelanjutan dari kode yang telah kita buat ini. Dan di sini ada sebuah teks yang dimana dikatakan di situ bahwa melakukan operasi penyisipan dan penghapusan node sesuai dengan algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Di situ disuruh lihat slide 24 dan 25. Oke, mungkin kita langsung coba saja untuk kodenya. Di situ dia membuat def insert between self element predecessor successor yang ini. Yang dimana di sini berarti dia adalah metode untuk menyisipkan elemen E di antara node predecessor dan successor. Kemudian ada newest sama dengan self node E elemen atau di sini kita ikuti saja kalau gitu di sini E berarti sini juga E. Nah, E, predecessor dan successor yang dimana yang newest sama dengan self node dan seterusnya ini yang ini ya saya tandai itu berarti dia mencetak node baru yang membawa elemen E. Kemudian ada predecessor titik next sama dengan newest yang dimana dia itu mengubah panah next dari node sebelumnya agar menuju ke node baru. Kemudian ada successor titik pref sama dengan newest yang dimana dia itu mengubah panah pref dari node sesudahnya agar menuju ke node baru. Kemudian ada self size plus sama dengan satu yang dimana dia itu berarti menambahkan jumlah ukuran list. Kemudian terakhir ada return newest yang dimana dia itu mengembalikan node yang baru dibuat. Oke, kita lanjut. Ada dev. Aduh, delete nodes sama dengan self node. Yang dimana yang ini dev delete nodes dalam kurung node-nya ini dia itu metode tersembunyi untuk menghapus sebuah node. Kemudian, aduh, di situ ada predecessor sama dengan node pref. Oke, so. Ini kita coba lihat dulu apakah sesama. Predecessor sama dengan node pref, successor sama dengan node next. Oke, predecessor next, successor pref, predecessor, self size sama satu. Elemen ini tak baca, jadi elemen sama dengan node elemen, node pref, node uh, next sama dengan node elemen. Oke. Nah, di sini tadi yang dev delete node self node yang ini dia itu untuk merupakan metode tersembunyi untuk menghapus sebuah node. Kemudian yang di bawahnya itu ada predecessor node sama dengan pref
Yang dimana dia itu untuk menyimpan node sebelum node target, kemudian ada successor node next, di mana itu dia menyimpan node setelah node target, kemudian ada predecessor next sama dengan successor, yang dimana dia itu untuk melewati node yang dihapus, dan panah nextnya itu diarahkan ke node sesudahnya. Kemudian ada successor pref sama dengan predecessor, yang dimana itu merupakan panah pref node sesudahnya diarahkan balik ke node sebelumnya. Kemudian ada self size kurang sama dengan satu, yang dimana dia itu untuk mengurangi jumlah list. Kemudian berikutnya itu ada elemen sama dengan node elemen, yang dimana dia itu untuk mengamankan data dari node yang dihapus. Kemudian ada node pref sama dengan node next sama dengan node elemen sama dengan none, yang dimana dia itu untuk membersihkan atau depth reset isi node targetnya. Kemudian terakhir itu ada return element atau mengembalikan data atau elemen yang dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kodenya. Nah, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, yang berikutnya itu ada implementing the key with double linked list atau implementasi the key dengan double linked list. Nah, di situ dikatakan implementasi the key berbasis array sebelumnya mencapai waktu amortisasi 0 dalam kurung satu seperti ini untuk operasi karena sesekali perlu meresize array. Nah, dengan implementasi double linked list ini kita dapat mencapai waktu kasus terburuk atau worst case, yaitu 0 dalam kurung satu untuk semua operasi the key. Nah, dengan Sentinel di sini perhatikan perubahan sebagai berikut. Di situ dikatakan begitu. Nah, di situ yang pertama, header tidak menyimpan elemen pertama. Jadi node tepat setelah header lah yang menyimpan elemen pertama. Nah, demikian pula node tepat sebelum trailer, yang mana dia itu menyimpan elemen terakhir. Nah, kemudian metode insert between dan delete node yang ini itu dia diwarisi oleh child class untuk mengimplementasikan sisip atau hapus node di awal atau di akhir deki. Nah, kemudian kita coba lanjut lagi ke kode ke slide berikutnya, sorry. Nah, di sini ada kode dari kelas linked deki. Oke, di sini juga ada kode berikutnya. Kita coba lanjut lagi. Oke, sini ada dua kelas yang merupakan sebuah kode. Jadi sini kita coba lagi untuk kodenya. Oke, sini kita membuat, kita ketik dulu linked the queue. Oh, dia ternyata menggunakan double linked base yang tadi. Jadi di sini kita kita lanjutkan ini saja. The key double tuh double linked base. Nah, jadi di sini yang kelas linked key double linked base ini. Nah, di sini kita membuat kelas linked key yang merupakan turunan dari double linked base yang kita buat tadi ini. Oke, kemudian di situ ada def first self, yang dimana di sini kita def first self ini dia itu merupakan metode untuk melihat elemen pertama tanpa menghapusnya. Oke, kemudian di situ ada if cell is empty, rise empty, kemudian the queue is empty, kemudian return self titik underscore header titik underscore next underscore element. Oke, di sini yang def self itu seperti yang saya sudah bilang tadi, dia itu metode
untuk melihat elemen pertama tanpa menghapusnya. Kemudian ada if self titik is empty yang dimana itu untuk sebuah kondisi yang dimana jika antriannya itu kosong maka akan menjalankan baris coding ini yaitu raise empty the key is empty yang dimana itu akan menimbulkan pesan error bahwa the key-nya itu kosong. Nah, kemudian di situ ada return self header next element yang dimana itu untuk mengambil elemen dari node tepat setelah header. Kemudian di situ ada def last self yang dimana di sini sama sih sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana. Oke, di sini untuk def last di situ yang ini devlast self, di mana dia itu merupakan metode untuk melihat elemen terakhir. Kemudian yang if self sampai di rise empty the key is empty ini sama seperti yang sebelumnya yang di the first. Kemudian di sini ada return self trailer pref element, yang dimana dia itu untuk mengambil elemen tepat sebelum trailer. Oke, kemudian ada def insert underscore first self A self nggak pakai return sini self insert between A self header next. Oke, def insert last self A ini nggak pakai return juga, self insert between a self trailer pref self trailer. Oke, jadi di sini ada def insert first self A yang dimana dia itu untuk memasukkan elemen ke depan. Kemudian ada self insert between sampai seterusnya yang ini yang saya tandai. Di mana itu untuk memanggil metode insert untuk di antara header dan node pertama aslinya. Kemudian ada def insert last yang dimana di sini dia itu untuk memasukkan elemen ke belakang. Kemudian ada self insert between dan seterusnya yang saya tandai ini merupakan untuk menyelipkan sebelum trailer. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, di sini kode lanjutan dari kode kelas tingkat yang kita sudah eh, coding tadi, yang ini lanjutannya yang ini. Dan di sini dia ada tes penggunaannya nanti. Jadi nanti kita akan coba. Kita lanjutkan dulu kode kita yang tadi. Nah, setelah def insert last, di sini ada def delete first self, kemudian ini ada is if self, kita coba cek dulu return self delete node self header next, kemudian ada delete last. Oke, return self delete node self trailer pref. Oke, nah di sini ada def delete first yang dimana dia itu untuk menghapus elemen depan. Kemudian ada if self is empty dan raise empty the key is empty yang dimana ini sama seperti yang di def first dan def last yang tadi ini. Kemudian ada return self delete node ini dalam kurung self header next. Yang dimana ini untuk menghapus node urutan pertama aslinya. Kemudian ada def delete last yang dimana ini untuk menghapus elemen belakang. Kemudian ada if self is empty dan raise empty the key is empty. Yang dimana dia ini sama penjelasannya dengan di def first self yang tadi dan def last self. Itu sama penjelasannya untuk baris 63 dan 64. Kemudian ada return self delete node self trailer pref yang dimana dia ini untuk hapus node urutan terakhir. Oke, kemudian sudah kita coba lanjut. Di situ ada def str ini self yang dimana def str self ini untuk format string printnya. Dan di situ ada RRR seperti biasa. Ini saya sudah sempat jelaskan juga di video-video sebelumnya. Di situ ada start untuk mulainya. Dia mulainya dari header next. Kemudian nanti ada perulangan, word in.
range di situ self titik underscore size. Kemudian ada RA sama dengan str start, aduh, str start elemen plus oh ini salah, ini harusnya, aduh, itu harusnya gini, kemudian koma di sini. Oke, kemudian start next, kemudian terakhir sini ada return tanda ini, kemudian sini ada plus RRR plus. Oke, seperti ini. Kemudian langsung saja kita coba untuk data teksnya di sini. Ada date sama dengan linked the key. Dia di situ ada the insert per 10. Kemudian the insert verse lagi 15. Kemudian ada the insert last. Habis 15, lastnya 5. Kemudian the insert lastnya lagi min 1. Kemudian aduh, D insert lastnya itu dua, first lah, first, oke. Firstnya itu 20. Kemudian situ ada print length of the key len D. Kemudian ada print D. Kemudian ada print lagi di sini. Delete from head di titik delete underscore first. Gitu kan? Oke, kemudian ada print lagi, delete dari tailnya, delete from tail, d titik delete last, duh, delete last. Oke, kemudian ada print length of the key, len D. Kemudian ada, ini salin aja lah sama. Nah, oke, jadi di sini delinked the key yang ini dia itu untuk membuat the key yang dimana dia di sini diisi nilai dari insert first dan last bergantian. Nah, di situ dia insert first 10, 15, 5, 1 dan 20. Makanya nanti di situ hasilnya adalah 20 baru 15 baru 10 baru 5 baru 1. Nah, kita coba running saja mungkin. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini ada sebuah error. STR object has no attribute G. Oke, kita tutup dulu, kita coba cek errornya tadi. Oh, di sini itu. Nah, kayaknya sudah sih ini. Kita coba running ulang lagi dan boom. Nah, di sini outputnya sudah sama dengan di materi, di mana di sini length of the key-nya yang pertama itu 5,
Kemudian di situ untuk urutannya 20, 15, 10, 5 dan min satu. Kemudian di sini delete from head-nya itu 20. Kita hapus dari kepalanya itu 20. Dan dari ekornya itu min satu. Makanya di sini untuk range-nya itu jadi 3. Karena sudah dihapus 2 elemen. Makanya sisa 3 elemen dari 5 elemen. Dengan urutannya itu 15, 10, dan 5. Seperti itu. Ini kita hapus. Kita lanjut ke materi berikutnya di slide 31. Nah, di sini ada materi tentang the positional list EDT. Nah, di situ dikatakan EDT yang kita pelajari, stacky dan decky itu hanya mengizinkan pembaruan di salah satu ujung. Contohnya itu antrean loket tiket. Nah, bagaimana jika pelanggan ingin keluar dari antrean di tengah jalan? Dan bagaimana jika eh, orang membiarkan temannya menyelak di posisinya? Nah, jadi eh, dia ini memotivasi memotivasi EDT yang lebih tergeneralisasi untuk merujuk pada elemen mana saja secara bebas atau arbitrary. Oke, berikutnya kita lanjut slide berikutnya di slide 32. Mana di sini itu merupakan indeks array versus linked list yang mana di situ dikatakan pada array angka atau indeks atau integer itu dia memberikan cara yang sempurna untuk lokasi. Namun indeks bukan pilihan baik di linked list. Jadi tidak bisa diakses cepat dan harus ditelusuri dan dihitung satu persatu. Dan indeks juga itu berubah saat ada sisip atau hapus di depannya sehingga bukan abstraksi yang baik. Contohnya menjelaskan posisi orang di antrean berdasarkan sejauh apa dia dari depan. Nah, itu dia akan gampang basi jika antreannya itu berubah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, wait. Oke, di sini di slide 33 itu ada ilustrasi dari loket untuk pemesanan tiket yang dimana di sini ilustrasinya itu dia barisan antrean. Nah, di sini kita ingin mengidentifikasi letak dan keberadaan seseorang. Misalnya di sini ada posisi mi. Nah, di dalam sequence tanpa bergantung pada angka indeks integernya. Nah, jadi sini kita coba lanjut di slide berikutnya di slide 34. Mana di sini ada another example atau contoh lain dari word processor. Nah, di situ dikatakan aplikasi teks menggunakan abstraksi sebuah kursor atau kursor ini dia itu untuk mendeskripsikan posisi tanpa memakai angka indeks eksplisit, di mana dia itu memungkinkan hapus atau tambah huruf di kursor tersebut. Nah, kita bisa merujuk pada posisi internal di dokumen, seperti awal atau section, tanpa bergantung pada indeks karakter yang akan selalu berubah seiring ketikan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide 35 di sini ada can we use a node reference as a position atau bisakah kita menjadikan referensi node sebagai posisi? Nah, jadi linked list itu dia memberikan waktu operasi sisip atau hapus 0 dalam kurung 1 yang seperti ini dimanapun asalkan kita punya referensi ke nodenya. Nah, menggoda rasanya memakai referensi node langsung di edit menggunakan insert between yang mana di sini kita pun aslinya pakai node. Nah, akan tetapi ini melanggar prinsip design object oriented, abstraksi dan enkapsulasi. Nah, alasannya perlunya menyembunyikan atau enkapsulasi node yaitu yang pertama lebih simple nih lebih simpel bagi user karena tak perlu repot soal pointer. Dan yang kedua, di sini untuk menjaga robustness-nya itu atau kestabilannya. Nah, jadi kalau usernya itu bisa pegang node, mereka bisa ngaco memanipulasinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu fleksibel untuk kita meredesain sistem di bawahnya nanti. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Sini, uh,
Abstract data type. Oke, ternyata beda. Di sini di slide 36 ada the positional list identity, yang mana dia di sini membahas tentang tipe data positional list. Nah, jadi di situ dikatakan memberi abstraksi general di mana kita mampu mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Sorry. Dan memberikan tipe data identity position untuk menjelaskan letak dalam list. Nah, di situ posisinya dia bertindak ibarat penanda atau kursor dalam list dan posisi P ini itu dia tidak akan terpengaruh oleh pergeseran atau perubahan di tempat lain. Nah, objek posisi ini dia sangat simpel, cuman punya satu metode, yaitu P elemen, yang dimana dia ini untuk kembalikan return elemen data di posisi P ini. Dan posisi itu dia bisa dikirim sebagai parameter fungsi dan bisa di return. Seperti itu. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Di sini kita sudah di slide 37. Di mana di sini dia itu merupakan slide mengenai fungsi-fungsi aksesor pada positional list. Nah, di situ ada L first, ini mana dia itu mengembalikan posisi dari elemen urutan pertama. Kemudian ada L last, di mana untuk kembalikan posisi elemen urutan terakhir. Kemudian ada L before, di mana itu untuk mengambil posisi dari letak sebelum P. Kemudian ada L after P, yang dimana untuk dia itu untuk mengambil posisi dari letak sesudah P. Kemudian ada L is empty, yang dimana dia itu untuk true jika kosong. Kemudian ada len L, yang mana itu merupakan jumlah elemen, dan iter L, yang mana itu return iterator penelusuran maju atau forward iterator. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini di slide 38 itu dia fungsi-fungsi update. Nah, di situ yang pertama ada LADD, first A, di mana itu untuk menyisipkan elemen E ke ujung depan list dan return posisi barunya. Kemudian ada LADD last E, yang dimana dia itu untuk sisipkan E ke belakang list dan return posisi barunya. Kemudian ada LADD before P, E, yang dimana itu untuk sisipkan E tepat sebelum posisi P dan return posisi barunya. Kemudian ada LADD after P, E, ini yang dimana dia itu untuk sisipkan E tepat sesudah posisi P dan return posisi barunya. Kemudian ada L replace P, E, yang dimana itu untuk ubah atau timpa data di posisi P dengan E dan return elemen data yang asli atau yang lama. Kemudian ada L delete P, yang dimana itu dia copot dan kembalikan data di posisi P lalu batalkan posisi tersebut. Oke, berikutnya di slide 39 di situ ada beberapa observasi penting. Nah, di situ fungsi first dan last itu dia mengembalikan posisi, bukan elemen datanya. Nah, jika ingin tahu datanya, gabungkan L first dan L first titik elemen, dan itu dia akan menerima posisi. Yang mana artinya kita bisa pakai itu jadi kursor penunjuk arah atau navigasi. Nah, contoh iterasi pakai while. Kursor sama dengan data first. Eh, Dan situ kursor sama dengan data after kursor. Nah, di sini karena mendukung iterator, kita bisa loop super cantik pakai sintaks bawaan Python, yaitu for a in data. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada slide mengenai tabel urutan operasi uji coba. Nah, di sini ada tabel log eksekusi beruntun pada positional list. Di situ ada LADD last dalam kurung 8, yang di mana di situ return-nya itu P, yang mana list L-nya itu isinya 8P. Kemudian ada L first, return-nya itu P. Di situ list L-nya itu 8P dan ya return P, dan di situ L-nya juga 8P.
Untuk list L-nya itu isinya 8P, kemudian ada L add after P,5, yang mana di situ returnnya itu key Q, dan list L-nya itu 8P dan 5 key. Kemudian ada L before key, kemudian di situ return P dengan L-nya masih sama, kemudian ada L add before key, 3, yang mana situ returnnya itu R, dan list L-nya itu jadi 8P, 3R, dan 5 key, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada implementasi positional list dengan double linked list. Dan di sini ada sebuah codingan juga. Nah, kita lihat dulu penjelasannya di sebelah kiri ini. Ya, di mana di situ ada proposisi. Nah, di situ dikatakan tiap metode berjalan sangat cepat, 0 dalam kurung satu yang seperti ini, atau worst case kalau pakai double linked list. Nah, kita bikin class position disarankan atau di nested di dalam kelas positional list. Nah, kita pasang magic methods seperti a key ini dan NE yang seperti ini supaya user bisa uji kesamaan dua kursor atau posisi pakai simbol plus sama dengan dua kali atau tanda seru sama dengan. Oke, di sini kita coba lihat. Di sini dia class position list dia masih pakai double linked base. Jadi di sini kita coba ubah dulu jadi komen yang ini. Aduh, hapus apa? Jadikan pagar aja lah. Hapus aja lah. Hapus, hapus, hapus. Lupa saya cara membuat jadi komen mana ya? Oke, biar nggak kepanjangan juga sih. Oke, kita coba. Di situ ada kelas position list, list double linked base, di mana dia di sini sama seperti sebelumnya. Di sini kita membuat sebuah kelas positional list, di mana dia ini merupakan turunan dari double linked base. Seperti itu. Oke, kita coba lihat. Di sini ada lanjutannya sih. Oke, kita lanjut saja dulu ini. Kemudian ada dev. Oh, sorry, ada kelas position. Di mana ini merupakan nested kelasnya. Kemudian ada dev init. Self container sama dengan container, self node node, def element self, return self node element, return def self order, return type order. Hmm, ini salah. Return type order is type self and order titik underscore node is self titik underscore node. Oke, kemudian ada def and a self order, kemudian ada return not
self sama dengan other. Nah, jadi sini ada dev init self container nodes di mana dia itu untuk simpan list induk container dan node kasarnya, kemudian ada dev element yang ini dia itu untuk fungsi mengambil data dalam node, kemudian ada dev key di mana itu fungsi tes persisnya posisi di mana true jika menunjuk wujud node fisik yang sama persis. Begitu juga yang NE. Tapi ini yang sebaliknya. Oke, kita coba lihat di slide berikutnya, slide 42. Di sini ada validasi posisi, validating position, di mana di situ dikatakan tiap kita dikasih position parameter oleh user, kita wajib memvalidasi dan membongkarnya jadi node asli. Nah, di situ dilakukan oleh validate yang ini. Nah, pakai data referensi container yang mana di situ kita tangkal user yang salah kasih lokasi dari list orang lain. Nah, di sini kita deteksi kalau posisinya asli, tapi nodenya sudah dihapus atau deprecated karena node itu dihapus di delete node akan menonkan prev dan next-nya. Nah, di situ ada kodenya. Kita coba lihat, kita ketikkan saja. Ada dev validation, self p, yang dimana ini dia eh, di mana yang ini dia itu fungsi utilitas bongkar paketnya. Kemudian di situ ada if not is stains special position, di mana itu di situ dia akan tolak kalau tipenya aneh dan akan memunculkan type error seperti ini. Post is not a position. Kemudian di situ ada if p container is not self. Ini kemudian ada phrase failure error, post does not belong to this container. Yang dimana itu dia akan tolak kalau posisi listnya itu tetangga. Kemudian di sini, aduh, masih ada lagi if berikutnya. If p titik underscore node oh is not self, so is not self, salah ini. Is aduh node titik connect is no. Yang terakhir ada return p node. Kemudian ada def make position self node if no is self header or node is self trailer, return none, return self position self node. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi di sini tadi yang ini sudah, yang di sekarang yang ada if p node next is known. Nah, di situ eh kalau misalnya dia itu akan tolak kalau posisinya itu eh, nodenya sudah musnah atau nextnya itu sudah kosong dan dia nanti akan menampilkan error post is no longer valid. Kemudian terakhir itu ada return ping nodes, yang mana itu kalau lolos dia akan berikan nodenya. Kemudian di situ ada Dave make position self node yang dimana dia itu akan merupakan kebalikannya, yang mana dia itu membungkus node jadi position agar bisa dibalikin ke usernya. Kemudian ada if node is self header or node is self trailer, yang dimana di situ merupakan cegah sentinelnya ke terpanggil. Kemudian nanti ada return none-nya. Kemudian terakhir ada return self position self nodes, yang dimana itu untuk pembungkus sahnya. Oke, seperti itu. Kita coba lanjut.
Di slide berikutnya, di slide 43. Nah, di situ ada kode lagi. Wow. Nah, di situ katakan fungsi-fungsi ini dia mengadaptasi fungsi double linked list dan merubah atau meng-unwrap, meng-unwrap eh, pakai make position. Seperti itu. Kita coba lihat lagi. Oke, sini ada lanjutannya. Wow. Oke, di sini mungkin langsung saja kita coba saja semuanya langsung. Kita coba cepat saja. Self, sampai position of feeder next, yang mana sini first of itu dia akan mereturn dan situ self make position of feeder nextnya itu untuk posisi depannya. Yang ada def last, self, return lagi, self titik underscore make position self trailer prep. Mana di sini last self itu berarti dia posisi belakangnya yaitu trailer prep. Kemudian di sini ada before self P node sama dengan self I bar return self my position node pref. Kemudian ada def after self P node self validated P return self make position node next, yang dimana di sini yang before itu dia untuk membongkar dulu P-nya lalu balikin self make positionnya atau node pref-nya. Kemudian yang after itu sama tapi ambil node next. Kemudian di sini ada def iter, yang dimana Deviter ini dia itu otak perulangan for loop-nya. Nah, di sini pakai kursor self first. Nanti, ini kursor sama dengan self first. Yang mana lalu di situ ada yield kursor elemen. Dan nanti dia tuh loncat ke kursor self after. Nih, self after kursor self after kursor. Oke, kita langsung coba. Duh, self. Kemudian di situ ada sama dengan kita first while for thought it's not no, kemudian yield cursor titik elemen kursor dengan self titik after kursor. Oke, kemudian def str self, dimana ini fungsi format string printnya. Samakah dengan yang sebelumnya? Kita coba lihat mana ya. Ini adalah insert. Oh, kita sudah hapus ya. Terpaksa kita tulis ulang lagi. Gak apa-apa. Sini ada kursor sama dengan self first.
Kemudian di situ ada while, cursor is, duh, is not known, dan RR plus sama dengan str kursor titik elemen. Uh, ini plus, duh, kursor sama dengan self titik after dalam kurung kursor. Kemudian terakhir return plus RR plus out, salah. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih sini kodenya sudah selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikut ini ada kode lanjutannya. Jadi di sini kita langsung coba saja karena di sini kodenya sangat-sangat panjang. The insert between self predecessor successor yang mana dia itu untuk timpa metode ini supaya nge-returnnya itu wujud position. Kemudian nanti ada node super. Wow. Node super insert between predecessor successor. Kemudian return self position save node. Salah ini. Return self make position harusnya. Save node. Oke, seperti itu. Ya, di situ ada di first self A, return self insert between a self header next, dan def edit last self A, return self insert between a self trailer pref self trailer. Di mana di sini di def edit the first itu dia jepit di sebelum trailer, dan def edit the before atau lastnya, sorry, yang dev edit first itu dia sisip ujung, dan dia itu jepit di antara header dan item pertama. Kalau dev edit last yang ini dia itu jepit di sebelum trailer. Kemudian ada yang namanya juga dev edit before, ini yang saya bilang tadi. Dan aduh, ini enggak ada ini ya kah, susah banget coy. Sesuatu no underscore insert between cocok ah eh last of yang ini between trailer prep. Kalau edit before-nya itu dia original cuy. Ini dia original original self titik underscore validated. Nah, jadi di situ dev edit before-nya itu disisipkan di kiri posisi dan di validate dulu P-nya. Jadi original, lalu disisipkan di antara original pref dan original. Makanya di sini return self insert between a, original. Aduh,
Original, original pref, original. Aduh, original. Oke, seperti ini. Kemudian ada juga dev edd after self pe, di mana itu sisipkan di kanannya. Kemudian ini sama lah, salin aja. Self interpret between original next. Kemudian itu ada dev delete yang dimana itu untuk hapus node di posisi itu dan kembalikan datanya. Kemudian di situ ada dev delete berarti original, original lagi. Kemudian save validate p, kemudian return self delete, mana ini? Self delete node original. Kemudian ref replace, yang mana def replace-nya ini dia tuh untuk ganti elemen di posisi itu dan return all value alias data yang sama. Jadi itu replace original self validated p all value original element. Kemudian original element sama dengan kita akan return all value. Oke, kemudian di sini ada kotak demonstrasinya. Kita langsung coba saja. Tuh, nggak bisa di zoom ya. Oke, masa bisa dong? Gak apa-apa lah. Oke, situ ada L sama dengan position list. Di sini ada L titik E di first, situ 5, kemudian L titik E di apa itu? Last, dalam kurung 10. Kemudian L titik E di first, sampai 10, situ 7. Kemudian titik L E di first lagi, Tumin 2. Itu LED first last 3. Oke, jadi habis 5, 10, 7, 2, 3. First, first, last. Ini ada print, range of list. Loh, ini males banget. Kalau tulis len L, print positional list L. Kemudian print delete L titik delete dalam kurung L titik first. Kemudian brain delete, L delete, L last, brain range of delete L, brain position L, delete. Oke. Di situ well ada deh before. Oke, situ habis net jelas 2 kali line positional before. Gitu lagi yang ini kita salin saja biar cepat. Kemudian ada replace.
uh, tadi last satu L plus L after L first seratus. Aduh, tiga kali loh itu. Ini aduh main, cok. Empat kali malah. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Gila bang. Using iterator to print elements for A in L, print A N plus. Oke, seperti ini. Kita coba running saja langsung. Sangat panjang, ratusan baris. Oke, itu belum sistem monitoring. Oke, kita coba lihat dulu. Ini hapus. Terus, jadi itu validated. Udah kah? Kita coba running lagi. Validated. Oke. Error lagi. Kita coba cek. Astaga. Ini kok nggak ada P-nya sih? Oke, ini harusnya sudah bisa. Coba lihat lagi dan boom. Nah, situ outputnya sudah sama. Oke, kita lanjut saja karena sini masih sangat panjang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada di slide 45 ada sorting a positional list atau mengurutkan positional list. Nah, di sini kita pakai algoritma insertion sort. Nah, di sini kita menjaga tiga batas, yaitu marker atau batas list terurut, pivot, elemen di luar batas yang mau dimasukkan, dan walk, yaitu pemeriksa yang mau yang mundur ke belakang, cari cerah. Kemudian di sini ada sebuah kode. Kita lanjut saja, kita coba. Itu ada def insertion sort L. Kemudian if len L plus 1 marker dengan L titik first while marker ini L last, kemudian pivot L after marker, kemudian value pivot element, kemudian if value lebih besar, aduh, lebih besar dari marker elemen, maka markernya sama dengan pivot, kemudian else walk sama dengan marker while was and before
Nanti kita ubah walk. Ini while walk apa sih? While walk first and L before ini salah harusnya L titik before kurung walk titik elemen L bisa value. While L before work L delete pivot L add before for preview. Oke, ini sudah. Tinggal masukkan datanya. Original list L. Kemudian, oh itu kayaknya ada error. Bentar. Sini belum ada kelasnya sih. Hmm. Oh, ini mah. Oke, ini kita hapus dulu. Kita pakai bar. Ini salah, harusnya tadi itu kita. Nah, yang ini kita lanjutkan. Kita copy. Nah, ini kita ambil, kita pindahkan ke sini. Oh, ini. Oke. Dan third. Oh, nggak kebaca ini ya. Nggak ada. Oh, eh, si cocok Bapak dalam. Oh, ternyata cuma identasinya saja. Dan langsung running saja. Dan yap, di sini outputnya sudah keluar. Dan sini karena angkanya beda yang saya masukkan, makanya di sini juga outputnya itu beda. Yang penting sini sudah muncul tampilan original listnya dan sorted listnya. Seperti itu. Oke, sahabat. Nah, di situ juga ada sebuah gambar yang mana ini adalah ilustrasi walk mundur melewati 36 dan 29 dan menemukan 25 lalu pivot 23 disisip sebelum 25. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada studi kasus mengenai favorite list editing. Di mana di sini dikatakan dirancang untuk menyimpan elemen sekaligus melacak atau tracking jumlah hitungan akses berapa kali ngeklik. Nah, contohnya web browser nge-track most
access it URL atau Spotify muter lagu yang paling sering kita dengar. Nah, metodenya itu akses seperti ini untuk menambah poin akses dan remove untuk menghapus dari data dan top K untuk mengembalikan urutan klasemen elemen paling populer. Nah, daftar ini selalu disorting. Tiap item diakses atau count menambah dan posisi merambat naik pakai metode mirip insertion sort. Seperti itu. Kemudian di sini di slide 47 dia itu membahas mengenai mechanical list editing yang dimana di sini dia menggunakan positional list sebagai rumahnya. Dan isinya wujudnya diganti kelas item dengan properti ganda seperti value elemen asli dan count untuk jumlah diklik. Seperti itu. Di sini ada kode lagi. Aduh, mana sih? Wow. Ah, apa ini? Nah, seperti ini. Di sini mungkin dijadikan dulu komen buat jaga-jaga. Siapa tahu kita butuh lagi ya. Favorit, favoritas list, kelas item, slot value count, definite self, jangan value, di sini. Berarti self value, self count, nol. Dan ada def, find, position, self yang mana situ dia walk sama dengan self titik underscore data titik first, kemudian while walk is not known and walk element value kemudian all self data afterward nol. Ini nggak perlu, ini hapus. Kemudian di situ ada def move up self p. Kemudian IP harus sama dengan updated underscore data underscore apa sih ini ngawur banget coy. Astaga. Inti p titik elemen count walk sudahlah mengetik manual aja lah ya cepat cok kan while kurung while self titik underscore data titik first and CNT walk CNT self aduh
Ini kita enter sekali salah semua cuy. Apalah forward element well self data before work self data editing before what what aduh apa sih ini salah semua ini. Aduh wah seperti ini sudah stop. Oke. Di sini itu ada define position, di mana itu merupakan polisi pelacaknya, di mana di sini dia itu akan menelusuri jalan memakai while yaitu walk sama dengan self data after walk dan cari elemen yang isinya Kemudian nanti dia akan return letaknya atau non. Kemudian di situ ada dev move up self P yang dimana itu merupakan penganugerahan pangkat. Nah, kalau poin atau countnya itu habis nambah lebih tinggi dari seniornya, maka nanti dia akan melakukan manuver seret geser paksa pakai while walk sama dengan self data before walk. Terus ke kiri atas. Nah, pas selesai meraba, hapus node itu dari tempat lama, lalu add before atau sisipkan kembali di letak yang lebih mulia di atasnya. Uh, Serius ini. Kode sepanjang ini lagi. Hmm. Oke, di sini mungkin kita percepat saja langsung biar tidak membuang-buang waktu. Karena di sini sangatlah panjang. Oh, dia datanya nggak tersimpan ya? Apalah. Lah, iya, butuh position list. Berarti kita harus tetap pakai, tapi ini kita hapus. Nah, baru kan? Apa sih tiba-tiba ada Peter? Asik banget. Ini masih ada Devlan. Gimana sih? P, if P is known, P sama dengan of data adalah of item sini nggak pakai else. Itu langsung P titik elemen titik underscore count plus plus sama dengan satu. So, titik underscore move up P def def remove self well, let's find position if self data usah ini. Oke, the top stop kah?
If not, satu kurang dari dengan K, kurang dari sama dengan length of, rise type error, ke... Ini, apalah, coy. Asal baca. Error illegal value for K, maka sama dengan self titik underscore data titik first for J in range kurung K, item sama dengan wal titik elemen, kemudian yield items titik titik underscore value. Pasti data after wall. Oke, selesai juga. Ini tinggal masukkan F sama dengan favorite list, kemudian F titik akses Muhammad, panjang banget itu. Backstreet Boys, ini aja, bodo amat. Nggak usah lah, kita pakai ABC aja ya, biar pendek, cepat, dan singkat. Karena kalau mau disamain itu sampai besok. Samaan. B, berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. 12, coy. Saya mau copy saja ininya ya, biar cepat. Pasti, apa sih, apa sih, apa sih. Habis ke ini Michael Jackson berarti D. Terus ini E, A, B, C, D, E, dan F. Kemudian A, B, C, D, E, F. Backstreet tadi A. Kemudian Backstreet Imagine Dragons itu ini berarti kita copy saja ini gara-gara banyak. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Iya, oke. Satu, dua, tiga, Katy Perry itu B. Dan Eminem C. Oke, panjang banget. Kemudian Forka in F titik top 5. Print K. Aduh, F akses lagi. F titik akses. Ya F. Banyak berapa kali itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Dengan situ ada print eh and uh, apa sih? Update favorites favorites and for in F titik top 5 print
Nah, kayak gini. Kita coba langsung running saja. Panjang banget. 200 baris. Oke, sini ada error. Nah, coba ya, P elemen. Ini itu. Mana ini? Di bagian dev access self. Nih. P elemen. Count pas sama dengan satu. Oke. Oke, sini saya sudah perbaiki tadi. Di sini kita coba running saja. Oke, sini sudah mirip. Cuma di sini nama-namanya saya ubah jadi huruf A, B, C, D, E, F, G aja, biar cepat tadi. Oke, karena sudah bisa kodenya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya itu slide 49 ada using list with the move to front heuristic atau trick move to front heuristic. Nah, di situ dikatakan metode akses aslinya bakal butuh ngos-ngosan waktu 0 dalam kurung K. Nih, proporsional terhadap jarak atau indeks elemen itu di panjang list. Nah, locality of reference-nya itu merupakan hukum alam di mana sebuah barang yang baru disentuh, probabilitas untuk dicarinya lagi itu sangat besar dalam waktu dekat. Kemudian move to front, heuristic atau pindah ke depan, itu merupakan trik ajaib mengambil alih kelemahan tadi. Nah, idenya itu adalah menarik atau melempar murni sebuah elemen langsung nyangkut ke paling ujung depan barisan seketika saat dia diakses. Nah, harapannya pasti eh, dia pasti akan habis ini diklik terus. Ya, letakkan saja langsung di muka pintu. Nah, kelemahannya urutan list aslinya itu jadi murni hancur atau acak-acakan tidak tersortir count lagi. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Sini slide 50 itu berisi tentang analisis efisiensi waktu aksesnya. Nah, di sini skenario nerakanya di situ n elemen disiksa atau diklik sequential masing-masing n kali. Total klik n pangkat 2 kali. Nah, kalau diproses pakai gaya kuno, insert sorting murni yang tertib, maka panggil satu butuh 0 dalam kurung satu dan panggil n butuh jalan 0 dalam kurung n panjangnya. Nah, maka beban komputasi raksasanya adalah jumlah deret n plus 2n plus 3n plus seterusnya sampai n ke n. Nah, yang kalau dihitung, big nolnya itu akan membengkak raksasa jadi 0 dalam kurung n pangkat 3. Nah, itu sangat lemot. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, slide 51. Nah, di sini ada analisis uji efisiensi move to front. Nah, di situ kalau pakai MTV, tiap rentetan klik beruntun buat si elemen ke N-nya itu cuman butuh jalan ke depan mata atau 0 dalam kurun satu waktu atau time. Kenapa? Ya karena di tarikan pertama dia sudah langsung digelandang mangkal di muka list terdepan. Jadi tarikan kedua dan seterusnya tidak usah repot menelusuri kampung lagi. Nah, secara kumulatif pada kasus ini waktu kerjanya itu turun fantastis memotong jadi 0 dalam kurung n pangkat 2 saja. Nah, itu lagi ngebut jauh. Nah, catatan, trik gila ini itu bakal jadi senjata makan tuan dan malah jadi lelet atau slower kalau usernya itu ngetik atau ngekliknya itu secara acak random gak karuan tanpa sifat lokalitas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, slide 52, yang mana itu trade-off atau kerugian heuristik MTV. Nah, di situ MTV itu tidak menyortir isi secara damai dan berurutan dari jumlah konnya terbesar. eh Saat Raja meminta Toka terpopuler sejati, malapetaka terjadi. Karena acak, kita harus repot mencetak kembarannya. Di list sementara bernama Tem terus melotutinya atau nge-scan satu-satu menggunakan 4J in range kali scan dan nyari yang tergendut. Dan kemudian copot ambil dan taruh report layarnya. Dan begitu terus sampai ke Karonde. Nah, kemudian ada gaya barber dari top. Nah, yang mana ini memakan waktu 0 dalam kurung KN. Yang dimana jika K-nya itu nyari banyak, misalnya 25% proporsional ukuran list N, maka prosesornya itu melengking jadi O dalam kurung N pangkat 2 time.
Nah, fun fact-nya, harusnya top itu dia bisa dioptimasi jadi 0 dalam kurung n plus k log n. Nah, pakai data priority key di bab depan atau pakai algoritma default sorting untuk 0 dalam kurung n log n di list tem itu. Oke, kita lanjut. Wow. Di sini slide 53 ada codingan lagi yang mana itu merupakan codingan terakhir. Hmm. Wah, ini sangat gila sih materinya. Tapi mau di apa ya guys ya? Favorit guys MTV dalam kurung. Kita percepat aja ya guys ya. Biar nggak memakan waktu. Besok data first, if the data will be ada the first ini harusnya. First, self data delete. Aduh, habis itu ada desktop Kak, if not satu Kak, lens of, aduh, terus value error, level not, temp, aduh, ini dia kopinya, our chart, temp sama dengan position list for item in self titik store data, mana sih? Data temp titik add last item. For J in range yang kurung kah to high post dengan temp titik first walk sama dengan temp titik after high post dan while walk is not known if walk titik element count high post element count high post walk time after walk yield high value temp oke. Terus ada dev str self course ini sama nggak sih dengan yang sebelumnya? Bentar ya, kita coba lihat str-nya dulu. Sama nggak sih? Beda sedikit sih, cuman boleh lah ya. Kan tadi, mana tadi, Cok? Nah, ini tak copy saja ini biar nggak capek-capek lagi, coy. Dev str self, r cursor self ini tinggal tambah-tambah saja. Nice. While cursor is not known, r as a cursor element, sinyal tambahan value, koma, kursor titik elemen titik underscore count. Belum. Oke. Oh, ini beda. Oh, sorry. Ini dia harusnya gini. Oke, kursor data so titik underscore data. Data.
Data susah banget. Kursor, return, dan oke, sudah. Finally, NAS. Wah, itu sih kurang ajar ya. Favorit list. A, B, C, D, E, F, D, A, B, C, D, A, B, C, D, Ini salah ini cuy. My punggung is sakit. Oke, apa sih ada autocorrect mulu, jir. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Oke, E, F. Back to A, back to A. Kemudian habis A sekali, dia E, A, B, C, D, E. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Habis itu Katy Perry, video B. Habis Katy Perry, Eminem dia C. Habis Eminem dia Bertie Spray itu F. Berarti dua, dua, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Kemudian Eminem itu C. Masih autocorrect mulu, coy. Sudah, nggak ada lagi autocorrect. Bikin emosi, coy. Oh, list. Akhirnya kita coba langsung running saja. Sangat panjang, hampir 300 baris rupanya. Mainnya. Oke, sini outputnya sudah muncul. Dan yap, selesai. Kita langsung hapus saja ini. Kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke slide 54. Nah, di sini ada kelebihan array base sequence. Di mana di situ array punya kekuatan Magus teleportasi akses 0 dalam kurung 1 karena menunjuk indeks murni. Nah, beda telak sama linked list yang mesti keringatan ngesot 0 dalam kurung K buat jalan ke indeks ke K-nya. Nah, pada hitungan level mikroskopik, batas asimtotik, si array ini dia punya konstan beban overhead yang sedikit jadinya array praktiknya itu jauh lari lebih kencang dibanding struktur link di CPU cache memory atau cache locality. Nah, gaya hirup array ini dia murni atau murni pelit atau hemat memori. Nah, array itu cuman mesin cufflink memori, hanya buat elemen isinya saja. Nah, sedangkan linked list itu dia merampok pajak RAM lebih bengkak, tak berguna. Karena ia harus menyisihkan lahan memori raksasa buat menyimpan tiang-tiang pointer, panah, rujukan, pref, dan next di setiap biji nodenya. Oke, slide 55. Di sini dia itu ada kelebihan linked base sequence, yang mana di situ bala tentara link base kasih word cache time bounce
di mana asuransi yang stabil solid di setiap aksinya. Nah, bebas freeze berbeda telak dari array dinamis yang bisa kena stroke atau freeze diam sejenak. Pas harus melakukan perombakan amortized loans. Pelebaran kontainer array waktu sudah full. Nah, stabilitas link ini dia harga mati penting di sistem real time, misal kontrol mesin pesawat. Nah, struktur link dengan sombong mampu menyisipkan atau insert atau delete di tengah sembarang tempat secepat kilat. Nol dalam kurung satu time. Nah, berbanding terbalik total dari array, misal saat manggil metode sakral, insert Python di tengah urutan K. Ada Python itu menangis keringat terpaksa harus buka looping dan memukul mundur paksa menggeser atau to save semua elemen rakyat di belakangnya seberat nol dalam kurung n kurang k yang mana itu sangat lemot. Oke, kita masuk slide terakhir atau slide 56. Di situ ada summary. Jadi topik yang dikupas pada bab ini itu yang pertama ada keterbatasan sequence array, kemudian ada anatomi single circular dan double linked list, kemudian membangun the key memakai linked list, kemudian membuat aliran ilmu positional list merubah referensi node jadi kursor sakti indikator lokasi dan menguklik lab studi kasus list daftar favorit dan bertarung duel membandingkan plus minus array base versus link base sequence. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.